manusia yang baru. Kalau dalam pemahaman saya, interpretasi saya bahwa itu segala sesuatu ya, dunia dan segala sesuatu pada saat itu jadikan. Sebab Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham. Nah, bagaimana Bapak berkata, bagaimana Bapak menginterpretasikan Yesus berkata begitu, bahwa dia sudah ada sebelum Abraham? Gimana Pak? Kenapa gini Bang Chris? Mengapa Yesus hanya mengatakan sebelum Abraham? Kenapa nggak mengatakan sebelum Adam? Karena begini Karena apa, Pak. Bang? Kenapa? Nah, karena begini, ayo kenapa? Kenapa dia mengatakan begitu? Karena terjadikan pembahasan itu orang-orang saat itu kan, orang-orang Yahudi kan mengagung-agungkan bapaknya Abraham sebagai bapak mereka. Gini Kan yang Bang, sangat kenapa ya? yang disegani saat itu adalah Abraham, karena kan semua kita berbicara tentang akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak pernah dia mengatakan akulah Allah Adam atau Allah Musa. Tidak Pak. Orang Israel itu berkata seperti itu. Iya, jadi begini pengertiannya Bang Chris. Mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham aku telah ada? Itu menunjukkan iman. Imannya Yesus kepada Bapa bulat dibandingkan imannya Abraham sebagai bapak orang beriman, dia kurang bulat, Bang. Dalam hal ini juga jadi hanya Yesus yang mencapai gambar rupa Elohim. Yang mencapai gambar rupa Elohim itu Yesus. Nah, Abraham belum, karena memang tujuannya dari keturunan inilah nanti datang sebagai Anda tidak juru selamat. yakin tentang teofani. Halo Bang Chris. Suara hilang ya? Apa signal saya? Kenapa ini didiamin Pak Kris? Kayaknya udah mulai teredukasi nih Pak Suki. Ya dia dengar, cuman mungkin masih menolak ya. Harus sering dengar. Kalau baru mendengar ya dia harus menolak dulu. Kecuali memang mau mendengarkan, belajar. Signalnya dia ya. Dia di Amerika itu. Oh jauh ya. Jauh. Berarti. Lama-lama saya itu di Zoom dulu. Pak Kris, Christian gitu. Solder. Iya. Udah lama ya. Udah lama banget. Ya beliau nggak mau berubah-berubah sih, tetap aja nekat itu Yesus Tuhan disembah. Ya itu karena nggak mau membaca Alkitab secara utuh ya. Kalau dia masih memegang premis doktrin yang lama, dia pasti skip ayat-ayat yang lain. Ibarat dia baca itu lewat begitu aja, karena dia memegang hanya ayat-ayat tertentu. Kalau baca secara keseluruhan apa yang ada, apa yang dikatakan Yesus, itu pasti mengerti. Artinya terpaku sama doktrin dari sekolah mingguan ya? Iya, jadi gini Bang Andi, banyak ayat yang nggak dibacakan oleh pendeta di gereja. Saya juga banyak tahunya setelah ada diskusi ini, karena ditanya-tanya sama teman Muslim. Loh, ternyata ada ayat ini ya, walaupun pernah dibaca ya, tapi tidak ngeh gitu loh. Karena sudah di dalam pikiran itu, ya begitu bentuknya tuh, Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, dia itu Bapa sendiri. Begitu, walaupun ada beda-beda. Iya. Sudah termindset ya gitu ya. Udah termindset. Lalu kalau ada yang lebih mengerti, dituntunnya hanya kepada ayat-ayat tertentu itu. Lalu kalau ketemu ayat yang bertentangan, dia bilang, oh bukan itu artinya, maksudnya bukan begitu. Diselewengkan aja terus gitu. Padahal kalau dia karena imannya sudah segitu, jadi apapun yang ditemukan data ya tetap menabrak itu data pakai iman gitu ya. Menabrak, iya. Jelas-jelas Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku, Bapamu, Elohimku, Elohimmu. Jelas dia manusia. Yohanes 14:28 itu. 20:17. Oh ya.
Ya kan? Udah jelas-jelas, tapi kalau yang doktrinnya udah berbeda, dia bilang bukan maksudnya itu masalah kerajaan surga lah, dialih-alihkan aja. Begitu, malah yang benar dikatakan salah. Menurut Pak Suki ini sumber dari ini semua siapa? Dari Bapak Gereja atau dari mana? Ya tentu dari Bapak Gereja. Kedua juga dari seminar itu yang turun temurun itu terus diajarin, kecuali ada yang menentang lalu dia buka seminar sendiri, sekolah kitab sendiri, lalu dia berubah. Nah itu baru bisa ada yang benernya. Makanya kan ada saksi Yehova, ada yang mungkin kalau doktrin Unitarian itu mungkin dia hanya mengerti doktrinnya itu, tapi gerejanya mungkin banyaknya di Tritunggal. Kan kebanyakan gereja alirannya Tritunggal. Bukan dari Ya, konsep begini. Ya. Bukan dari konsep Trinitas itu Pak Suki. Bukan dari konsep Trinitas yang Iya. beginian. Iya, ya dari konsep Trinitas. Kedua juga jadi ada di apa dicocok-cocokkan dengan doktrin Tritunggalnya itu terjemahannya. Terjemahannya sepertinya diarahkan ke arah situ. Padahal dengan pengertian yang seharusnya salah, seperti misalnya Filipi 2 ayat 6. Itu kalau kita baca seharusnya itu sama dengan posisi waktu Adam dan Hawa di dalam pencobaan. Kalau Adam itu mengambil seperti Elohim, menjadi Elohim, dia mau menjadi Elohim karena pelanggaran itu. Yesus tidak. Mengosongkan diri seperti hamba kan? Iya, maksudnya mengosongkan diri, dia tetap taat kepada Bapaknya. Dia tidak mau melakukan dari diri sendiri. Nah, kalau Adam, dia mau mengambil posisi keinginan diri sendiri, dia mau melanggar. Kan dia bilang jangan makan, kalau dia turuti kan berarti mengikuti keinginan dari Bapak. Lalu dia melanggar, berarti mengikuti keinginan sendiri, dia tidak mengosongkan diri. Lebih parah itu Gitu. lagi Pak Suki, bahwa Yesus itu Bapak itu sendiri, gimana pendapatnya? Nah, itu lebih parah memang. Itu parah banget. Bagaimana anak jadi bapak begitu? Yesus lebih Nggak besar mungkin, daripada gitu. Bapak. Jadi pengertian Iya. sering yang dipakai ini kan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tuh Yesus Tuhan. Gimana itu Pak? Nah, makanya dia kan ngambil cuma satu ayat itu. Ya kan? Nggak melihat ayat-ayat sebelumnya itu perikopnya bicara tentang apa. Satu dalam penggembalaan, karena Bapa menyerahkan dombanya itu kepada anak, kepada Yesus, sehingga dikatakan aku dan Bapa satu, maka tidak ada dapat mengambil domba ini daripada aku karena punya Bapa gitu. Artinya satu pengajaran Bapak berkehendak, Satu pengajaran, iya, satu pengajaran, satu kehendak, satu karya penyelamatan. Masuk akal itu Pak. Bapak, Iya, kehendak Bapak, terus kehendak Bapak itu diberikan kepada Yesus. Yesus mengajarkan kehendak Bapak ini kepada manusia agar Benar, orang Bang. menyembah Bapak kan gitu ya. iya, karena kan Iya. dia mengatakan namanya anak itu tidak dapat berbuat dari diri sendiri. Itu tepat sekali kalau namanya seorang anak tuh begitu. Dia harus dengar-dengaran apa kata bapaknya. Yang bapaknya katakan dia harus katakan, apa bapak perintahkan dia harus lakukan. Itu anak. Makanya dikatakan dia anak tunggal. Nah, sekarang anak tunggal diutus ke dalam dunia supaya memberitakan perintah Bapak itu, keinginan Bapak itu, supaya yang lainnya itu menuruti kehendak Bapak itu. Kan Yesus mengatakan bukan yang panggil aku Tuhan Tuhan atau Tuhan Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, seperti aku gitu loh. Kalau Supaya begini cara Pak, kalau begini cara Pak Suki disangka Muslim nantinya sama Kristen. Iya, karena begini Bang Handi, karena selama ini kan ternyata ya doktrinnya itu tidak terverifikasi secara penuh oleh Alkitab. Sedangkan orang Muslim pas membaca tanpa doktrin, membaca secara bahasa Indonesia benar. Jadi dianggap Muslim, padahal enggak. Memang Alkitab begitu mengatakannya seperti ini. Itu, jadi mereka menganggap yang benar jadi salah. Dulu Pak Suki itu kan masih Trinitas juga zaman-zaman dulu kalau nggak salah. Sejak kapan berubah bisa sejernih ini menjelaskan siapa Yesus? Berubahnya pas berbarengan ya. Saya punya pendeta, gembalanya ini keluar dari Sinode Bethel Indonesia. Kan dia Tritunggal ya. Dia keluar. Nah, karena dia punya setelah dia baca-baca ulang, sebetulnya juga dari dulu dia juga walaupun Tritunggalnya yang mengatakan Bapa lebih besar.
Cuman yang dia selalu katakan itu Bapa menciptakan melalui Yesus. Nah, itu aja yang salahnya. Tetapi tetap mengatakan Bapa lebih besar. Nah, setelah dia pelajari lagi, dia memberanikan diri bikin khotbah-khotbah, lalu didengar sama sinode. Wah, ajarannya sudah berbeda. Makanya sekarang bagaimana? Ya harus keluar. Waktu dia keluar bikin sinode, lalu dia bikin seminar. Seminarnya utuh monoteisme. Dia bahas habis semuanya. Nah, dari situlah saya mengerti. Lalu berbarengan saya mendengar diskusi dengan teman-teman Muslim, loh pas gitu. Ada samanya. Jadi mereka melihat saya seperti Muslim. Padahal kan pendeta doktor juga yang mengadakan ini. Dia udah sekelas udah 40 tahunan. Jadi pendeta dan doktor, dia teolog. Mempelajari terus. Kalau yang bukan teolog kan dia nggak mau mempelajari, ya pokoknya sekedar pendeta, dia berkhotbah, dapat gaji, dapat duit, selesai. Kalau dia mencari terus, pengen cari yang benarnya, oh yang benarnya ini. Sekarang diyakini ya monoteisme ini. Terlalu Yesus banyak itu denom. manusia sempurna. Iya, pas Iya. terlalu banyak denom, terlalu banyak kepentingan ya. Kenapa ya? Bisa nggak sih disatuin tuh? Sulit kayaknya, sulit banget. Tapi begini Bang Andi, berhubungan dengan keselamatan, doktrin yang seperti ini tidak terlalu penting. Karena apa? Gereja yang memiliki doktrin yang monoteisme pun jemaatnya belum tentu tahu. Dia nggak mungkin bisa menguraikan juga. Bisa-bisa tidak mengerti. Yang tahunya Yesus itu Tuhan. Ya Nah, bagaimana mau Pak Suki? Gimana mau selamat? Gimana mau selamat kalau salah Tuhan? Nah begini, makanya di dalam kekristenan, selamat itu bukan karena kita percaya Tuhan itu siapa namanya, Tuhan itu berapa, tetapi adalah sikap atau perilaku itu sendiri, sifat karakter yang dicontohkan oleh Yesus, yaitu mengasihi. Sebab perintahnya, hendaklah kamu saling mengasihi. Perintahnya ini, Nggak bisa Pak Suki, harus kalau sudah salah Tuhan ya salah semuanya. Apapun yang kau lakukan, kalau lu salah Tuhan ya salah semua. Nggak bisa itu. Pengertiannya gini Bang Andi, kalau kamu salah Tuhan berarti salah ajaran. Nah ajarannya yang mana? Bukan soal ajaran Tritunggal atau Oneness ya, bukan. Nah Tuhan yang kita anggap benar, dia mengajarkan apa? Memerintahkan apa? Nah ini memerintahkannya mengasihi. Nah kalau orang punya doktrin Masalah Tritunggal kasih atau mengasihi sih itu sudah faktor, jangankan manusia Bang, hewan aja Bang, nggak ada yang memangsa anaknya, dia memelihara anaknya, dia susui anaknya. Hewan aja itu kodrat sebagai makhluk hidup saling mengasihi. Itu tanpa agama, ateis juga saling mengasihi kok. Nggak ada ateis itu yang makan anaknya, pasti dia biayai anaknya sekolah. Itu sudah kodrat manusia Bang. Tapi kalau salah itu Tuhan, benar Bang. tapi kalau udah salah Tuhan ya salah semua. Abang perhatikan ya, Yahudi yang mengatakan benar Tuhan yang disembah, perhatiin waktu di dalam Alkitab itu membunuh kan. Artinya apa? Dia tidak bertuhan yang benar. Dia tahu Tuhan yang benar yang memerintahkan untuk mengasihi, tapi dia tidak lakukan. Berarti dia menuhankan yang lain sebenarnya. Dia hanya lip service saja, memanggil Tuhan yang benar, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia benar manggilnya, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Hukum yang utama dalam Taurat kan itu, kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau Mereka menurut tidak lakukan. Pak Suki di dalam Bible itu sebenarnya siapa kira-kira tokoh yang paling berperan mengatakan Yesus itu Tuhan? Oh sebetulnya nggak ada, itu kan terjemahan aja. Setelah kita tahu di sini terjemahan di dalam bahasa Indonesia seharusnya kurios atau tuan atau penguasa dirubah jadi Tuhan. Sedangkan kata Tuhan dalam KBBI untuk orang Indonesia semua tahunya sebagai pencipta langit dan bumi. Dampaknya sangat meluas loh Bang. Hal-hal manusia Tuhan dirubah menjadi Tuhan, dampaknya loh banyak orang percaya loh Pak Suki. Iya memang, ya memang. Jadi kebetulan begini Bang Andi, yang Yesus ini karena dia anak, ya anak, dia mewakili Bapa. Ya salah-salah sedikit ya udahlah kan begitu. Untungnya dia anak Bang. Sama aja begini, sering kali saya katakan kalau orang Oneness itu seperti begini. Misalnya Bang Ayo Andi, Trinitas kalau mau naik, ayo. Host naikkan Trinitas kalau mau naik.
Biar kita diskusi baik-baik ya. Iya, misalnya Bang Handi ya, orang kaya raya sekali ya, terhormat sekali. Lalu Abang Handi ngelihat suatu daerah itu bencana. Bang Handi punya niat untuk menolong. Waktu menolong kan bukan Bang Handi turun, Abang Handi utus anaknya. Anak diperintah, ya Bang, Bapak datang ke daerah itu, diselamatkanlah tuh. Nah, orang sana percaya ini juru selamatnya nih anak Abang. Tetapi tidak percaya omongannya, aku nih diutus sama Bapakku. Enggak, kamu Bapak itu sendiri. Enggak, dia cari-cari yang ayat omongan-omongan yang sepertinya dia Bapak sendiri. Ya begitu oneness. Kacau lah itu Pak. Kalau Iya. Prabowo memerintahkan Gibran ke daerah bencana, dianggap wah ini Prabowo ini Tuhan, ini Nah, presiden itu. ini. Nah itu. Ya itu salahnya begitu. Nah seperti itulah untuk oneness gitu. Dia mengatakan yang diutus itu Bapak itu sendiri. Padahal itu diutus. Nah kalau melihat anak melihat Bapak benar karena perintahnya, pekerjaannya yang kita lihat, Bukan melihat pribadi, wajahnya. bukan melihat pribadinya, tapi lihat perintahnya gitu loh. Iya, lihat perintah pekerjaannya. Jadi yang dijalankan oleh wakil presiden itu pasti perintah dari presiden, kan gitu Ya, ya. Nah, itu. benar. Begitulah Yesus itu sebenarnya. Nah, Para nabi kalau semua, ditinggal Pak. salahnya. Ya para nabi ya begitu Pak. Para nabi Nah, itu tidak bisa membuat keputusan dan sesuatu kecuali perintah dari yang mengutus dia. Semua para nabi gitu. Itu Pak Suki. Iya benar Bang. Semua nabi semua diutus, tetapi ujung dari semuanya itu memang sampai datangnya anak itu yang dijanjikan Bang. Ya ini Yesus ini. Ada lagi tadi kasus satu Pak Suki ini sebelum kayak lain ya. Tadi ada Oten di sini bersikeras mengatakan Tuhan turun menjadi manusia. Pendapat Pak Suki? Ya, turun dalam pengertian diutus benar, tapi kalau dia sendiri itu turun ya nggak mungkin, nggak ada. Dia sendiri mengatakan bumi ini tumpuan kakinya. Ya kan surga Kan ini itu kalau turun nggak muat ya Pak Suki ya. Tuhan Iya turun nggak nggak muat ya. Iya dia besar sekali. Apalagi masuk kandungan dulu 9 bulan. Iya, pengertiannya dia turun itu melalui anaknya ini sehingga kita mengenal Bapak. Oh seperti ini yang dia perintahkan, yang dia inginkan untuk kita lakukan. Melalui anak ini kita mengenal Bapak itu. Yang turun Melihat. itu bukan Tuhannya, tapi yang turun itu adalah wahyu berupa perintah dan larangan, Iya, betul ya? ya betul Oke. begitu melalui. Bukan Tuhan yang turun, perintah dan larangannya yang turun Iya, kepada nabi Gitu. Nabi itu yang ngajarin kepada kaumnya, betul? betul. Ya Pak Suki dalam hal ini lulus sensor gitu, enak diskusinya. Nah, dibanding yang lain coba, enak gue dengernya. Padahal kan di dalam ini kan kelihatan ya Bang ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 20 ini kan enak ya. Ma, mau masuk silakan Bun, aku mau minum teh dulu. Lanjut. Pak Suki cakep ini, silakan. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Tuh. Apanya yang diterima tuh? Kalau kita menerima utusan Yesus, Yesus mengatakan kita menerima Yesus. Kalau kita menerima Yesus, kita menerima Bapa. Apa yang diterimanya? Ya penjelasannya ya di dalam Yohanes 17 ayat 14 ini. 8 juga mengatakan Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Telah menerimanya, betul. Jadi yang diterimanya itu adalah firman dan firman itu sumbernya dari Bapa. Jadi kalau orang menerima firman Bapa, nah dia bukan dari dunia ini, karena firman itu adanya dari surga, dari atas. Yesus telah menerima lebih dulu firman itu, maka dikatakan aku dari atas. Nah kalau dalam Yohanes 17:14 kan begini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus lebih dulu menerima firman itu, sehingga dia mengatakan aku bukan dari dunia, aku dari atas. Nah mereka murid-murid itu yang menerima firman itu juga bukan dari dunia ini. Dan orang yang menerima utusannya Yesus itu
menerima firman yang disampaikan itu dia menerima Bapa sesungguhnya. Dan menerima Bapa itu maksudnya adalah hidupnya Bapa. Dan Bapa itu adalah kasih. Nah, kalau orang saling mengasihi, Tinggal gini Pak Dia- Suki ini tinggal Ajarannya. ya tinggal dipoles syariatnya aja nih Pak Suki ini gitu loh. Karena Yesua Amasya kan hanya diutus kepada Bani Israel. Apalagi tadi kan Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi anehnya lagi Pak, ada seorang Paulus menerima firman lagi dari Yesus. Padahal udah lengkap firman di zaman itu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kok bisa ada 13 pasal tebal ditambah Lukas, padahal Yesus sudah menyampaikan semuanya. Kok ada lagi penambahan dari Paulus? Nah ini sebenarnya yang menggoda nih, yang menggoda Pak bagaimana tuh Suki. yang Paulus? Yang Paulus yang di mana tuh ayatnya? Ya semua tulisan Paulus kan bertentangan dengan Yohanes 17:8. Kan Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya tidak Iya. ada lagi firman yang diterima sesudah itu, dan tidak lagi Iya, nggak menyampaikannya. ada lagi Bang. Nah, tapi setelah Yesus nggak ada, kenapa lagi Paulus ini mengatakan Yesus menyampaikan firman kepada dia melalui cahaya itu? Nah ini yang perlu ditelisik lagi Pak Suki. Kok ada tebal banget tulisan Paulus yang sangat menggoda itu Pak Suki? Ya, pengertian firman yang telah disampaikan semuanya itu adalah tentang hidupnya Bapa yang telah dia hidupi dan telah menyatakan kepada murid-muridnya hidupnya itu. Nah, sekarang dia menjumpai Paulus supaya dia memiliki hidup itu juga. Nah, kan berubah hidupnya Paulus kan, yang tadinya dia ngejar-ngejar pengikutnya dibunuh. Justru kebalik ya Pak kan? Suki. Dengan adanya Sekarang Paulus dia ini berubah. Pak, dengan adanya Paulus ini Pak, banyak orang memakai Korintus, Roma, Galatia, Efesus itu cenderung Yesus itu Tuhan. Itu loh Pak, itu loh yang Ya, itu yang membuat kesalahan doktrin dari gitu. ya pengikut-pengikutnya. Tapi karena kesalahan terjemahan, coba kalau tidak terjemahkan Tuhan, atau kalau mereka mengerti pengertian Tuhan itu maksudnya seperti yang Yesus katakan di Matius 28 ayat 18 itu pengertian Tuhannya. Jangan dikatakan pengertian Tuhan pencipta, nggak boleh jadi penguasa. Nah, jadi disclaimer lah khusus untuk Kristen jadinya kata Tuhan buat Yesus itu. Menurut Karena Pak Suki pengertian dari sesudah penguasa. menurut Pak Suki sesudah Yesua Amasya masih ada nabi nggak? Nah, sesuai apa yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan, ya tidak ada lagi. Karena apa? Setelah Bapa itu mengutus nabi-nabinya, terakhir dia utus anak. Kalau udah diutus anak, ya udah selesai. Tapi Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, aku akan pergi, aku akan minta kepada Bapa. Sesudah aku akan datang seorang penolong yang lain. Sesudah Yesus adalah seorang yang dimaksud, gitu Pak Suki. Ya, abang baca lanjutannya. Nih kan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini, siapa yang bisa menyertai selama-lamanya? Ya Menurut dia Pak- sendiri, roh itu yang dia berikan. Menurut Pak Suki seorang loh itu, Pak Suki. Iya, seorang itu dalam pengertian bahwa dia pun berpribadi, bisa Nah merasakan. di sini nih, di sini yang perlu dipoles-poles sedikit nih Pak Suki. Saya nggak mau debat ya, perlu dipikirkan bahwa kalau kita hanya berdasar ajaran Yesua Amasya, saya nggak mengucilkan. Ada ajaran pokoknya itu Sema Israel loh itu. Syariatnya juga untuk Bani Israel juga. Artinya tata cara menyembah untuk Bani Israel, kehidupannya untuk Bani Israel. Bagaimana taat terhadap hukum Taurat, bagaimana bersahabat, bagaimana tidak makan babi, bagaimana bersunat, bagaimana hablun minan nas atau hubungan sesama manusia di zaman itu. Kalau sekarang dibawa hanya ajaran Yesua Amasya saja Pak Kris, Pak Suki, itu kan belum cukup memadai itu. Banyak hal-hal lain yang membuat manusia bisa membuat hukum sendiri dalam hal soal bagaimana menyembah Tuhan. SOP-nya Yesua Amasya juga belum lengkap. Cara ibadah yang benar gimana? Cara hidup yang bersih seperti apa? Cara nikah atau kawin seperti apa? Hubungan jual beli, hukum jual beli seperti apa? Hubungan bagaimana mempertahankan diri dalam perang seperti apa, dan banyak sekali yang belum dijelaskan oleh Yesua Amasya itu. Makanya dia serahkan kepada nabi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga Pak Kris bisa mencernalah, terbuka cakrawala berpikirnya Pak Kris. Itu sih dari saya Pak Kris.
Pak Kris lagi. Pak Suki. Makasih, sorry. Tadi Bang Andi kan udah ngomong bahwa Yesus sudah mengatakan segala firman telah kusampaikan. Jadi udah nggak ada lagi, nggak ada yang sifatnya seperti yang Bang Andi. Untuk Yesus sudah. Kan sesudahnya ada, Bang. Gitu. Coba Menurut kalau Abang kita begitu. hanya sampai Yesus, gimana kira-kira Pak Suki ya? Kita ambil satu contoh kasus ya. Iya. Siapa yang mencontohkan kita bagaimana cara waktunya, gerakannya, bacaannya menyembah kepada Sang Pencipta? Gimana caranya tuh kalau nggak ada yang ngajarin? Ya kalau seperti itu ya memang harus ada tuntunannya, tetapi yang dia mau itu bahwa kita seperti Bapa itu hidupnya, bukan soal penyembahan kepada Bapa secara fisik, tetapi hidup kita ini jadi benar-benar anak yang mewarisi hidupnya Bapa. Kalau saya jawab, Seperti itu Bang sebetulnya. kalau boleh saya jawab, Islam lah, Nabi Muhammad lah yang melengkapi ini semua. Iya. Gitu Ya, loh. sebetulnya menurut saya sih nggak masalah, itu baik Bang Andi. Jadi kalau Muslim itu ada sholat 5 waktu, ada puasa, ada zakat, itu bagus sekali. Bener, itu tambahan ya. Bukan Tetapi tambahan, kalau- Bang. Begini Bang. Bukan tambahan, pelengkap. Ya, sebab begini Bang, hal itu sudah diterapkan oleh kepada bangsa Yahudi. Ya, kalau namanya sebuah aturan dibuat, itu sulit untuk melaksanakannya. Dan akhirnya memahami hukum itu berdasarkan tulisannya. Anda tahu Seperti nggak, jangan Pak- membunuh. Pak Suki, Anda tahu nggak hukum Ya. Taurat sangat-sangat berat. Wanita yang kalau lagi menstruasi itu Pak, itu harus dipotong merpati, dipisahin dari suaminya, najis, dibikinin kamar tertentu. Islam itu justru istri itu semakin dia lagi datang bulan, semakin disayangi. Yang nggak boleh itu hanya yang satu itu saja. Dulu itu kalau perempuan lagi dapat, waduh, dijauhkan, seperti menjijikkan banget gitu loh. Nah Islam Iya, datang nggak iya. seperti itu. Sayangilah istrimu dalam keadaan apapun, cuman satu, jangan sampai berhubungan. Islam itu satu. Kedua, pada di zaman Nabi Musa alaihissalam sampai ke Yesua Mesias itu banyak sekali binatang-binatang yang dilarang, seperti udang, cumi yang tidak bersisik itu. Al-Quran datang dihalalkan sebagian yang telah diharamkan. Artinya Islam ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam hal apapun itu, termasuk ilmu perdagangan, ilmu perikanan. Bayangkan kalau berlaku itu konsisten, waduh macet perikanan kita. Cumi haram, udang haram, belut haram. Waduh, gimana dong? Jadi Islam itu selalu ada solusinya di sana gitu loh Pak Suki, maksud gua. Iya, tapi Jadi- kan di dalam kekristenan tidak diharamkan Bang, malah semuanya boleh. Justru itu lebay banget dia. Nah, makanya Islam ada di Lebay tengah-tengahnya. Makanya di dalam Al-Quran nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Kan itu nikmat Tuhan loh itu. Iya, iya. Lihatlah orang Islam kehidupannya teratur, ada sunnah, ada wajib, gitu ya. Kalaupun ada oknum yang pelanggaran, kadang-kadang sih media mainstream itu dia nggak mempelajari Al-Quran, dia nggak mempelajari hadis, tapi dia melihat oknumnya. Kalau oknumnya yang berbuat ini sebahkan kepada ajarannya, kan nggak juga sih. Inilah yang di-framing sehingga orang banyak yang membenci Islam. Pada kenyataannya dimanapun mayoritas Islam pasti damai di sana. Buktinya Indonesia tuh Pak Suki, ya adalah insiden-insiden itu kan. Nah di framing lah media mainstream sampai termindset, terpatri kepada oten-oten. Akhirnya apa? Dari kecil kebencian terhadap Islam. Dari ibunya yang ngajarin, ya mualaf. Kenapa? Saya dari kecil diomelin. Islam itu begini, Islam itu begini. Jangan ke Pak Haji, ini gitu. Dengar suara azan, teriak-teriak dalam rumah. Tutup kuping, matiin TV. Dari kecil gitu loh. Padahal Oh, gitu ajaran ya? itu kan panggilan untuk menghadap. Panggilan kepada umat Islam, ayo menyembah kepada Allah. Gitu loh. Nah ini dari kecil Pak itu. Jadi untuk itu tidak ada pun satu ya kehidupan di muka bumi ini jauh dari ajaran Islam sepanjang itu baik. Dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia pasti diterangkan di dalam Al-Quran, itu adalah tidak boleh dilakukan. Jadi ada perintah dan larangan. Semua pelanggaran manusia di muka bumi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu pelanggaran. Sampai semua kelakuan-kelakuan baik itu pasti dijelaskan dalam Al-Quran dan
dicontohkan oleh Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang yang tidak mengakui agama Islam, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, saya katakan itu hanya sombong. Begitu Pak Suki dari saya. Iya. Ya segala sesuatu yang diajarkan dalam Islam ya, semuanya yang baik-baik ya saya terima semua bagus, nggak salah itu. Ya udah login aja sekalian Pak Suki, kegantung banget itu Bang. Biar lengkap Enggak, sudah. tapi karena di Kristen lebih baik gitu Bang, sempurna. Enggak ada Bang. Gimana coba hukum kawin misalnya, orang kawin di gereja itu Yesus nggak ngajarin loh yo. Nggak ada SOP loh. Itu Iya, makanya dia itu hanya diskresi Bapak gereja loh itu. Iya benar Bang. Ya, kalau Jadi kami yang di Islam utama ada itu hukum, hanya- kami di Islam ada hukum nikah, ada yang contohin gitu loh, jelas gitu loh. Kalau di gereja siapa? Yesus nggak ngajarin loh itu. Ya saya Itu khawatir hanya nanti kalian upacara hanya aja, ini manusia. dimintai pertanggungjawaban. Istilah nikah juga kan adanya di Al-Quran. Ya sebenarnya itu kan kawin. Nah gimana itu kan? Jadi sedikit banyaknya orang sebenarnya itu nggak jauh dari kehidupan Islam. Nikah dia nikah gitu ya. Kesandung kakinya di batu dia bilang astagfirullah. Dapat rezeki alhamdulillah. Sedikit-sedikit ada apa-apa Allahu Akbar, nggak berasa loh itu Bang. Bener loh itu. Iya. Bener loh itu. Karena itu udah manusiawi. Kok sebenarnya dalam batin itu paham, cuman karena sombong angku aja sih. Gitu loh Pak Suki. Oh gitu. Iya. Pak Suki kan nggak berasa juga istighfar kan? Istighfar maksudnya. Iya, astagfirullah kalau ada apa, ada sesuatu astagfirullah. Kan gitu ya, nggak berasa tuh Pak. Iya. Jadi nggak ada yang tidak dijangkau oleh Islam itu, nggak ada semua. Jadi Islam itu sudah masuk di dalam ya ada aturan. Bersih sudah itu, nggak ada lagi yang tidak diatur. Kan Allah kepada kami. Nah, itu cara kami percaya, cara kami menafsir apa yang dia tulis adalah rohnya yang pemimpin kami. Di sini dia berkata begini. Tadi saya katakan di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu mati dalam dosa. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati ke dalam dosa. Mengapa kalau tidak percaya dia sebagai akulah dia mati dalam dosa? Anda berkata dia Mesias benar, dia Allah, dia Tuhan itu sendiri. Karena dia sedang menunjuk, dia membuka tabir dirinya, dia menunjuk kepada ayat. Nah, kata akulah dia, maka kita harus mencari dia. Ini sebutan akulah dia itu sebenarnya siapa? Yesus sementara menunjuk dia kepada kitab Yesaya, dirinya kepada Yesaya. Itu cara Yesus mengajar, cara Yesus memberitakan firman. Dia menunjuk lagi-lagi kan dia sudah menunjuk. Oke, tunggu dulu. Dia menunjuk. Berunda, Kita lanjutkan melihat. berunda. Sebentar, jangan anda potong dulu. Kata akulah dia di sini. Kamu jangan lagi ngomong dulu. Dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia menghapus dosa pemberontakan. Sementara tadi yang dia katakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Setara enggak? Dia yang menghapus dosa. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang menghapus dosa, kamu mati dalam dosamu, maka tepatlah dia. Dia adalah Tuhan yang bisa menghapus dosa. Siapa? Hanya Tuhan. Nah kan, lalu di dalam Wahyu 1, setelah dia mati, dia menunjukkan kemuliaannya, dia memberikan peringatan kepada Yohanes, orang murid yang dikasihinya. Dia memegang pada ayat yang ke-12, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 12 ya, itu bagaimana Yohanes memperoleh penglihatan. Tetapi Tunggu dulu Bang Indra, nanti pakai data-data biar Gurunda langsung menanggapi. Jangan cuma kayak di gereja ya. Nanti piket saya nanti Gurunda jam 2 ke atas sampai subuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Dengar, yang paling penting di mana Tuhan menyatakan kemuliaan dan memperlihatkan dia ada di sorga. Bagaimana dia memberikan kesaksian kepada Yohanes murid yang dikasihi, dia berkata begini. Kita baca dari ayat 12, itu tentang melihat Yohanes. Di 17 dia berkata begini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu dulu perkataan dia. Dan ayat ke-18 dia berkata begini, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Siapa yang telah mati?
Yesus. Dan di sini dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Bukan lagi di kitab Yesaya. Kalau kita buka dalam kitab Yesaya, dia berkata di dalam Yesaya 44, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Maka yang menyatakan itu adalah Allah. Maka Yesus itu siapa? Dia itu sendiri Sang Firman, dia sendiri Allah. Karena dia satu hakikat dengan Bapa. Maka dia kembali kepada wujud, dia kembali kepada kemuliaannya, kembali kepada Bapa. Dan dia menjadi satu dengan Bapa. Dan dia memperlihatkan diri, akulah yang awal. Dia kembali kepada kemuliaannya semula. Sehingga dikatakan oleh Yohanes, kita lihat ya. Yohanes ayatnya yang 17 ke 5. Yohanes 17 ayat 5. Dia berkata begini, aku telah mempermuliakan Allah di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Final. Dia menunjukkan dia kembali kepada kemuliaan dan dia berkata, Bapa, kemuliaan tunjukkanlah, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kalau dia punya kemuliaan Ya, cukup mungkin, Pak Pendeta, cukup. maka dia sudah ada pada Iya, saat cukup kemuliaan dulu, Pak sebelum Pendeta. dunia ada. Kelamaan, Pak Maka Pendeta. dia adalah Kelamaan. Tuhan itu sendiri. Selesai. Itu selesai. Ya. Itu Ya, selesai Pak Pendeta ya, cukup biar guru nanti menanggapinya ya. Ini Jangan ngegas seperti itu Pendeta. Satu ini aja ya. kalau Pendeta Indra ini memang cocok jadi setan untuk menyesatkan orang. Bagus. Cara-caranya, triknya bagus. Caranya menipu bagus. Ya, saya jelaskan sama Pendeta Indra. Caranya belajar itu pakai otak, bukan pakai mulut dan pantat. Nih, dengarkan saya baik-baik. Kalau guru yang menjelaskan baru bagus, ada manfaat. Anda mencoba mengutip kitabnya orang Yahudi Ulangan 32 kan? Nomor 39 kan? Bisa ndak Anda menunjukkan Yesus mampu mengucapkan hal yang sama? Jangan cuma kata akulah dia, akulah dia. Siapakah waria yang kemarin mati di sini? Akulah dia. Siapakah kemarin posapam di sini yang melempar posapam di sini? Akulah dia. Apa? Akulah dia kok jadi Tuhan langsung. Ulangan 32, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Bisa Yesus berkata kayak gitu? Cuman dua kata itu, akulah dia, akulah dia. Padahal ego emi itu artinya aku saja. Bukan artinya akulah dia, aku saja, aku saja. Jadi ketika berbicara akulah dia, teruskan dalilnya. Tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu Tuhan Yesus, akulah dia yang dimatikan dan dihidupkan. Jangan pakai apa? Jangan pakai congor gereja di sini. Nah, tak ajarin samamu ya. Ketika Anda coba mengutip Yohanes 8, ketika Yesus berkata bahwasanya siapakah engkau, jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Lalu kemudian Yesus melanjutkan pernyataannya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ketika kemudian Anda mengambil dua satunya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan mati dari dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu apakah ia mau bunuh diri? Karena ia mengatakan ke tempat pergi kita tidak mungkin datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia, akulah dia. Jawabannya toples, kamu baca di data nomor 27. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang siapa? Tentang Bapa. Jawabannya di nomor 27. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Ini bukan gereja. Ini tempatnya mewaraskan orang. Tidak nyambung, saudaraku. Ini tempatnya mewaraskan orang, bukan menggilakan orang. Ketika
ketika Yesus mengatakan akulah dia, dijawab nomor 27, mereka tidak mengerti, saudara Indra tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Tidak nyambung. Baca nomor 27. Yesus berbicara tentang siapa? Tentang dirinya atau tentang Bapa? Baca nomor 27. Mereka tidak mengerti, karisteng tidak mengerti kalau Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Nah, coba kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus berkata, akulah dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Silakan. Anda masih tolol juga, Suma. Anda tidak pernah naik kelas. Jawabanmu tidak nyambung, Nyuma. Itu bodoh. Jangan jarang pribadi, gantian. Silakan, Dengar. Dominik, gantian dulu, Dengar. diam, kan Dominik. Ya, Dengar. lanjut. Sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, masakan dia berkata akulah dia menunjukkan kepada Bapa. Dia berkata kepada dirinya. Baca Sebab jikalau 27-nya. kamu tidak percaya kepada akulah dia, maka kamu akan baca ayat 28 disambung lagi. Maka kata 27-nya. Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah Anak kamu tahu bahwa manusia. akulah dia. Sebentar. Anak manusia. Ya. Oke, sekarang saya bawa kau di Wahyu. Anak Saya manusia. bawa kau di Wahyu. Jangan loncat dulu. Betul enggak Yesus mengatakan dirinya anak manusia? Dia mengatakan dia anak manusia. Bapak anak manusia atau bukan? Bapak bukan anak manusia. Bagus, pintar, tepuk tangan. Bapak tidak berbicara bagi dirinya. Sebentar. Jangan kau potong. Saya masih lanjut. Saya masih lanjut. Di dalam Wahyu 1 ayat 17. Dah. Di dalam Wahyu 1. Saya Wahyu 1 Itu saya wahyu katakan. itu bukan wahyu itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan roh jahat yang datang Apa? kepada pengarang. Selesaikan Hey. dulu, selesaikan dulu, Dengar, selesaikan dengar, dulu. dengar. Selesaikan Nyuma, dulu. Nyuma, dengar orang Kalau dulu. yang datang kepada nabimu itu yang di dalam gua itu, maka itu iblis. Karena bukan ada roh di dalam semua nabi ada roh, tetapi satu-satunya nabi yang tidak memiliki roh cuma Muhammad. Dia tidak bisa terhubung dengan Allah. Dari mana dia bisa dapat pewahyuan? Tunggu, selesaikan dulu. Akulah dia tadi ini siapa? Satu-satunya nabi Akulah yang dia ada tadi tulisnya ini di dalam siapa? Anda ada 24 atau 25. Hanya satu-satunya yang Akulah tidak punya dia roh tadi Allah ini siapa? adalah Nabi Muhammad. Akulah dia tadi ini siapa? Akulah dia tadi ini siapa? Ayo. Jangan kesurupan dong. Santai Dia adalah aja. Tuhan. Di mana? Di mana dia ada dalilnya? Dia ada Tuhan. Bukankah di situ Yesaya keterangannya? 23. Mereka Baca Yesaya tidak 23. mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang siapa? Tentang Dia siapa? sedang membuka tabir dirinya. Tentang siapa Yesus berbicara di situ? Tentang siapa? Jawab. Tentang dirinya. Nenek mukiper, penipu, pembohong. Kau. Hei. Baca Kau yang pembohong. 27. Baca 27, saya mau dengar. Silakan. Baca 27. Tentang siapa? Sebentar. Jadi izin Gerunda, saya potong Gerunda. Itu salah terjemahan, saya jamin. Karena Injil Vatikan saya miliki ini, akulah aku, bukan aku dia. Itu salah terjemahan. Iya, aku saja. Diam kau, Di Oten. Kau ikut perikop saya sebentar. nanti. Di perikop dia berkata Yesus bukan dari dunia ini. Itu perikop saja sudah menunjukkan kepada Yesus bahwa dia bukan dari dunia ini. Maka penjelasan daripada konteks di dalam judul perikop itu ada tentang Yesus. Bagaimana dia berbicara tentang Pendeta yang Indra. lain? Pendeta Aku Indra. udah dengar. Pendeta Aku, Indra. dia kalau menunjukkan kepada Bapa, kalau itu berbicara tentang Bapa, Pendeta dia bilang Indra. Bapalah dia. Kalau Pendeta dia Indra. berkata akulah dia, maka dia sedang membuka tabir Pendeta dirinya supaya Indra. engkau mengerti semua. Pendeta Indra, saya mau tanya samamu, Pendeta Indra. Dia dalam bahasa Yunani apa? Dengar. Alkitab saya tidak boleh kau tafsir. Dia dalam bahasa Kalau dia Yunani berkata, "Akulah dia," apa? Dia dalam bahasa Yunani apa? Kok dalam bahasa Yunani? Iya, dia Tetapi dalam bahasa Yunani apa? yang Jawab dulu. ditulis oleh Alkitab Jawab dulu, saya, jawab dulu. Itu adalah Jawab kebenaran. dulu. Jawab dulu. Dia dalam bahasa Yunani apa? Jawab dulu original tag-nya itu. Kitab orang lain. Saya tidak Dia memakai kitab dalam orang bahasa lain. Saya Yunani. tidak memakai Hei. kitab Yunani. Saya Dia dalam bahasa Yunani itu apa? Jangan kau kesurupan di sini. Oh, nggak bisa gitu dong. Tidak bisa begitu, nggak bisa begitu. Tidak Kau bisa, jangan nipu di bagaimana? sini. Hei, Indra, saya tanya samamu ya. Saya tanya samamu. Orang apa? Orang Saya tanya Indonesia. samamu. Saya Dengar, berbicara Indonesia. Saya bukan berbicara bahasa- Indra, pemakan babi. Diam dulu.
Kalau Anda itu punya akal, kitab Anda itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi tabiat Yunani babi itu apa jangan dari kitab apa? Ibrani. jangan main seruduk kayak babi. Jangan main seruduk kayak babi. Gantian, nanti Jangan main seruduk kayak babi. Saya paham Anda makan babi, di dalam tubuh Anda banyak daging babi, tapi jangan tabiat Anda bawa-bawa ke sini ya. Kitab Anda itu original teksnya itu bahasa Yunani. Tidak ada kemudian kata dia di sana disandingkan kemudian dengan kata Emi. Emi itu artinya apa? Emi artinya apa? Emi artinya apa? Silakan dijawab dulu, Pak Pendeta. Emi artinya apa? Woi penyesat. Emi artinya apa dalam bahasa Yunani? Om Kris bisa menjelaskan apa Teruslah ini? kau orang pintar, teruslah. Apa tuh? Ya. Indra, kau pahamnya kau atur. Indra, Emi artinya apa dalam bahasa Yunani? Aku, Bahlul. Ego Emi. Ego Emi itu aku. Bukan dia. Dia itu autos dalam bahasa Yunani. Kau itu nipu-nipu orang demi perpuluhan apapun kau lakukan. Kau belajarlah yang baik. Daftar, cari Bang Suma di mana ada Komal, ada Bang Suma. Belajar sama Bang Suma. Kau ngomong kayak mesin peninggalan Belanda.